Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milia Kalista dengan NIM 220026057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum atau rangkuman dari materi Islam dan linguistik. Yang pertama ya ada makna Islam. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, atau secara terminologis Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Rasulnya untuk petunjuk umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan orang yang masuk Islam itu disebut dengan muslim karena ia patuh kepada Allah dan taat kepadanya. Islam sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada akidah, syariah, dan muamalah, serta akhlak. 4 bagian. Kemudian Islam dan linguistik. Makna linguistik itu sendiri adalah pengkajian ilmiah terhadap bahasa dan segala aspek-aspeknya. Dan yang kedua itu makna Islam dan linguistik, berupa pandangan Islam terhadap bahasa secara universal dan dari berbagai sudut dan aspeknya. Kemudian linguistik dalam pengkajian Islam. Linguistik itu sendiri merupakan pendekatan yang sangat dibutuhkan dalam pengkajian Islam. Hal ini merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan untuk membentengi pemaknaan yang dangkal dan sepihak mengenai maksud-maksud tertentu dalam Al-Quran, agar tidak melenceng dari apa yang dimaksudkan atau salah kaprah. Kemudian ada tahapan perkembangan bahasa Arab. Pada yang pertama-tama, sesudah datangnya Islam, turunnya Al-Quran dengan bahasa Arab standar menjadi Quran, dan bahasa Arabnya itu sendiri menjadi perhatian besar di kalangan Arab. Kemudian hubungan bahasa Arab dengan Islam mulai tercipta. Seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan Islam, kecintaan pada kitab sucinya semakin dalam. Kemudian kita berada pada berlanjut kepada zaman Umayyah. Pada zaman Umayyah ini perubahan sosial mulai terjadi. Orang Arab mulai berasimilasi dengan penduduk asli, dan hal ini tidak dapat dihindari dan bersosialisasi. Kemudian demikian halnya dengan penduduk asli yang juga tak mau harus mempelajari bahasa Arab untuk dapat berinteraksi dan saling memahami, sehingga lahirlah suatu dialek khusus yang mereka gunakan sehari-hari. Kemudian lanjut kepada zaman Abbasiyah, yang mana bahasa Arab menjadi perhatian khusus yang dipelihara dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya, bersesuaian dengan perkembangan Islam itu sendiri. Pada masa ini muncullah pemikiran untuk mengoreksi bahasa Amiyah menjadi bahasa yang lebih baik, dan dikembalikan kepada bahasa Fusha. Dan pada pasca abad ke-5 Hijriah, pada tahun 459 dibangun sekolah Nizamiyah yang salah satunya dikhususkan untuk mengajarkan bahasa Arab, walaupun bahasa Arab tidak lagi digunakan sebagai bahasa administratif, sebab bagi mereka Al-Quran dan hadis hanya dapat dipahami dengan bahasa Arab secara diperdalam. Pada masa ini pun atau kesalahan pengucapan telah muncul. Kemudian pada zaman modern, periode modern merupakan zaman di mana kebangkitan umat Islam, sehingga periode ini adalah periode di mana timbulnya ide-ide pembaruan di dalam Islam. Kemudian dialek Arab yang tumbuh pada abad ke-5 adalah dialek Quraisy yang mengalahkan dialek Tamim, dan karenanya secara otomatis dialek Quraisy yang banyak dipergunakan oleh banyak kalangan Arab, baik dalam bidang sastra, puisi, prosa, ataupun pidato. Kemudian ada model bentuk bahasa Quran. Nah, yang pertama itu ada keunikan pewahyuan Quran. Keunikan pewahyuan Quran itu yang dimaksudkan di sini adalah bukanlah pelibatan keunikan tuturnya, melainkan keunikan alur tuturnya, yang dimana alur tutur pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu satu arah, 2 arah, atau multi arah.
Kemudian keterpengaruhan bahasa Arab oleh Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab dan budayanya. Kebiasaan dan tradisi orang Arab pada saat itu selalu berlomba dalam bidang syair, dan kemudian hal semacam ini mendorong bahasa Arab melaju cepat berkembang dan sempurna, mendapatkan kepuncakan kesempurnaan dari segi perubahan kata-katanya, struktur dan susunan gaya bahasanya. Kemudian pada saat masa Islam datang, kondisi bahasa Arab berada pada puncak kematangan. Sedangkan penduduk bangsa Arab sedang maniak pada sastra, maka kehadiran Al-Quran dengan bahasa Arab al-mustaghrakah tadi serta ditopang dengan penggunaan gaya bahasa uslub yang unik menjadi kejutan dan pusat perhatian yang sangat surprise bagi bangsa Arab. Kemudian bahkan Al-Quran berhasil mengalihkan fokus perhatian orang Arab dengan gaya bahasanya sendiri yang khas, dan konon juga tidak sedikit orang-orang Arab yang menjadi luluh hatinya saat mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian ada kontribusi Quran pada bahasa Arab. Yang pertama adalah menjaga eksistensi bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa pilihan Allah, dan Al-Quran wahyu yang fasih. Eksistensi bahasa Arab mengikuti eksistensi Al-Quran. Kemudian yang kedua, menambah kosakata bahasa Arab. Pada contohnya ada jahil atau jahiliyah dan juga munafik. Pada dasarnya kosakata ini bukan dari bahasa Arab, cuma ini bahasa dari Al-Quran, dan ini menjadi kosakata baru pada bahasa Arab yang kita ketahui, jahil atau jahiliyah dan munafik. Kemudian ada yang ketiga, Al-Quran menambah cakupan makna bahasa Arab, yang dimana pada bahasa Arab sholat itu merupakan ruku yang diartikan pada Arab lama, dan kemudian menurut cakupan Al-Quran atau makna Al-Quran, sholat itu merupakan doa. Kemudian ada juga yang keempat, memperluas ketersebaran bahasa Arab. Bahasa Arab terus tersebar luar ke daerah-daerah di luar Arab atau daerah timur bersamaan dengan Al-Quran, seperti Mesir, Syria, Persia, Romawi, dan Afrika Utara, bahkan ke daerah Melayu. Kemudian kita masuk kepada dialek Arab. Makna dialek sendiri berasal dari bahasa Yunani dialektos, yang berarti varian-varian sebuah bahasa yang sama, dan dialektologi dalam kajian bahasa itu sebagai bentuk kajian bahasa. Dialektologi lebih menekankan kepada pembahasan yang berhubungan dengan ragam bahasa. Kemudian ada dialektologi bahasa Arab, yang mana bahasa yang merupakan rumpun dari bahasa semiotik yang muncul dari daerah Jazirah Arab, yang sekarang merupakan wilayah Arab Saudi dan termasuk dalam salah satu bahasa terbesar dari segi jumlah penuturnya. Dan yang terakhir ada ragam dialek Arab. Klarifikasi model Arab membedakan dua ragam bahasa, yaitu bahasa Fushalajah atau ragam baku non-baku, atau bisa disebut dengan laghah mustarikah atau laghah muwahidah, dan bahasa yang bukan Fushalajah. Kemudian dialek Arab. Ada perbedaan dialek Arab. Perbedaan yang mendasar dalam dialek Arab terdapat pada pelafasan pada beberapa huruf konsonan. Misalnya huruf qaf. Huruf qaf dalam pelafasan yang tepat adalah huruf yang berat, dan akan tetapi dalam beberapa bahasa dialek huruf ini dilakukan dengan pelafasan yang agak lembut. Kemudian selanjutnya ada perbedaan dalam pelafasan beberapa huruf vokal atau vowels yang dikaitkan oleh ulama sebagai harakah apabila dalam bentuk vokal pendek, sedangkan dalam vokal panjang disebut dengan huruf mad. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.